Kisah ini terjadi saat aku menjalani KKN, masa penutup perkuliahan yang seharusnya penuh dengan pengalaman baru di desa. Tak pernah kusangka, justru di sanalah aku mendapat pengalaman yang benar-benar berbeda. Bukan pengalaman biasa, karena sebelumnya aku sama sekali belum pernah merasakannya. Waktu itu usiaku baru 23 tahun, masih jomblo dan polos dalam banyak hal. Semua berubah sejak aku mengenal Bu Ratmi, istri kepala dusun tempat kami mengabdi. Dari beliau, aku merasakan sesuatu yang tak mungkin kulupakan. Sebuah pengalaman yang diam-diam membuatku mengerti arti kedekatan, kehangatan, sekaligus ketenangan. Mungkin karena itulah sampai sekarang aku masih terbawa perasaan itu. Menjadi lebih menyukai wanita yang matang dan berusia lebih dewasa. Entah kenapa bagiku, wanita seperti itu selalu terasa lebih hangat, lebih menenangkan, dan membuatku betah berlama-lama di dekatnya. Hari itu, rombongan KKN kami akhirnya sampai di desa Sidaurip, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap. Setelah perjalanan panjang dari kota, begitu turun dari mobil, aku langsung disambut pemandangan yang bikin napas serasa lebih lega. Di depan mata, terbentang hamparan sawah hijau luas, dikelilingi pohon kelapa yang bergoyang ditiup angin laut selatan. Udara terasa lembab, dengan semilir angin yang membawa aroma tanah basah. Jauh di kejauhan, samar-samar terdengar deburan ombak dari pantai selatan, yang ternyata tak terlalu jauh dari desa ini. Penduduk desa menyambut kami dengan ramah. Anak-anak kecil berlarian sambil menyapa hiang, bapak-bapak tersenyum sembari mengangguk, dan para ibu menyuguhkan senyum hangat yang khas pedesaan. Rasanya adem, damai, seakan jauh dari hiruk-pikuk kota. Namun ada sesuatu yang membuatku lebih terkesan. Obrolan ringan dengan warga membuatku tahu, ternyata banyak dari para suami di desa ini yang bekerja ke luar negeri sebagai TKI. Rumah-rumah megah berdiri di tengah desa, tapi seringkali hanya ditinggali oleh istri dan anak-anak. Mungkin karena itulah, Atu merasakan nuansa yang sedikit berbeda. Di balik keramahan dan senyuman itu, ada bayangan kesepian yang terpancar dari tatapan sebagian ibu-ibu desa. Wajah-wajah matang, cantik, sekaligus penuh kesabaran itu, entah kenapa justru membekas dalam benakku. Dan dari semua senyum yang menyambut kami hari itu, ada satu yang diam-diam membuat hatiku bergetar lebih lama dari biasanya. Saat rombongan kami turun membawa barang ke rumah Pak Kadus Hanafi, mataku langsung tertuju pada sosok wanita yang berdiri di beranda. Bu Ratmi Sastiwi, begitu warga menyapanya. Usianya mungkin sekitar 42 tahun, tapi aura kecantikannya sama sekali belum pudar. Kulitnya kuning langsat khas perempuan Jawa, bersih terawat meski sering beraktivitas di desa. Rambutnya hitam panjang, sebagian digelung sederhana, membuat leher jenjangnya semakin terlihat anggun. Ia mengenakan kebaya sederhana warna hijau muda, dipadu dengan jarik batik yang dililit rapi di pinggang. Potongan tubuhnya masih terjaga, dengan lekuk matang yang membuat siapapun tak bisa menganggapnya hanya ibu-ibu biasa. Yang paling mencuri perhatianku adalah senyumnya. Senyum lebar penuh ketulusan, tapi entah kenapa, terasa begitu mempesona. Saat matanya menatap kami, ada sorot hangat yang bikin jantungku berdetak lebih cepat dari biasanya. "Selamat datang, Nak. Silahkan anggap rumah ini rumah kalian sendiri," katanya dengan suara lembut, serak tipis, yang justru menambah pesona keibuan sekaligus menggoda. Aku cuma bisa tersenyum kaku sambil buru-buru menunduk, takut kalau teman-teman KKN-ku menyadari betapa pandanganku terlalu lama tertuju padanya. Dan disitulah, tanpa sadar, hatiku sudah mencatat kesan pertama yang tak mungkin kulupakan. Sore itu,
Setelah selesai menurunkan barang-barang, aku masih sempat duduk di teras rumah Pak Kadus Hanafi. Teman-temanku yang lain sibuk membagi tugas dan menyusun rencana KKN. Ada yang akan mencari data di kantor desa, ada juga yang berencana menemui tokoh masyarakat untuk wawancara. Aku sendiri memilih agak berbeda. Sebagai mahasiswa antropologi, tugasku bukan sekadar mencatat data angka atau laporan resmi, tapi menyelami kehidupan sehari-hari masyarakat desa. Bagiku, justru percakapan ringan dengan warga bisa menyimpan banyak cerita, lebih jujur dan lebih hidup daripada dokumen di kantor. Dan sore itu, di balik kesibukan teman-temanku, aku menemukan sumber cerita yang tak terduga. Bu Ratmi Sastimi, wanita 42 tahun dengan senyum mempesona itu, ternyata begitu fasih bercerita tentang kehidupan desa. Dari sejarah kecil tentang berdirinya desa Sidaurip, sampai kisah perantauan para suami yang menjadi TKI, semua ia tuturkan dengan tenang, sambil menyuguhkan teh hangat. Aku mendengarkan dengan khusyuk, mencatat dalam hati, sekaligus diam-diam terpesona. Rasanya seperti menemukan narasumber emas, yang bukan hanya membuka cerita, tapi juga membuka sesuatu yang lain. Sesuatu di dalam diriku. Hari-hari pertama KKN berjalan biasa saja. Pagi sampai siang kami sibuk dengan kegiatan di balai desa, membantu administrasi, merapikan arsip, atau sekedar ngobrol dengan perangkat desa. Sementara sore hingga malam biasanya dipakai untuk kegiatan bersama warga, mengajar anak-anak, kerja bakti, atau rapat kecil. Di balik semua rutinitas itu, ada satu sosok yang selalu membuat hari-hariku terasa berbeda. Bu Ratmi. Dialah yang setiap hari menyiapkan makan dan minum kami. Mulai dari teh panas di pagi hari, lauk sederhana untuk makan siang, sampai camilan gorengan di sore hari. Cara ia melayani bukan seperti seorang tuan rumah kepada tamu, melainkan seperti seorang ibu, atau bahkan lebih dari itu. Lama-kelamaan aku jadi semakin akrab dengannya. Teman-temanku mungkin hanya sekedar basa-basi, tapi aku selalu punya alasan untuk duduk lebih lama di dapur atau teras, menemaninya sambil mendengarkan ceritanya. Bagiku, dialah narasumber paling berharga, karena ia tak hanya bicara tentang data, tapi juga tentang rasa. Sampai suatu sore, ketika aku sedang menyusun catatan untuk tema penelitian tentang istri yang ditinggalkan suaminya merantau sebagai TKI, aku memberanikan diri bertanya, "Bu, kalau saya ingin tahu lebih dalam soal perasaan perempuan yang ditinggal suaminya ke luar negeri, kira-kira saya bisa wawancara siapa ya di desa ini?" Bu Ratmi tersenyum kecil. Ada sedikit kilatan misterius di matanya sebelum ia menjawab pelan. "Kalau soal itu, coba kamu temui Mbak Karsih. Umurnya sekitar 35 tahun. Perempuan itu istimewa. Bayangkan saja, dia sudah menikah 5 kali, tapi semuanya berakhir dengan perceraian. Baru 3 bulan ini dia menikah lagi, tapi suaminya sudah berangkat merantau ke Malaysia. Tinggallah dia sendirian lagi di rumahnya." Aku terperanjat. 5 kali menikah, lalu ditinggal lagi. Membayangkannya saja membuatku terdiam. Bu Ratmi hanya tersenyum tipis sambil menatapku penuh arti. "Kalau kamu mau tahu bagaimana rasanya jadi istri yang ditinggal, tanyakanlah pada Karsih. Dia sudah kenyang pengalaman. Tapi hati-hati ya nak, orangnya cantik, manis, dan agak berbahaya kalau kamu terlalu dekat." Aku tercekat, ada nada setengah bercanda setengah serius dalam ucapannya. Dan sejak sore itu, pikiranku mulai dipenuhi rasa penasaran. Sore itu, setelah sholat asar, Bu Ratmi bersiap mengantarkanku ke rumah Mbak Karsih. Katanya, rumahnya agak jauh di ujung desa, harus melewati jalanan naik turun yang lumayan curam. Aku pun meminjam motor butut milik Pak Kadus Hanafi. "Biar Bu Ratmi ikut nak, sekalian kenalin kamu sama Karsih. Soalnya orangnya agak susah ditebak,
katanya sambil tersenyum kecil. Begitu Bu Ratmi naik ke jok belakang, jantungku langsung berdegup lebih kencang. Kehangatan tubuhnya terasa dekat sekali, lebih dekat daripada yang pernah kubayangkan sebelumnya. Motor mulai melaju melewati jalan sempit, sesekali harus melintasi turunan tajam dan tanjakan berbatu. Di salah satu tanjakan curam, motor oleng sedikit. Refleks Bu Ratmi langsung merapatkan tubuhnya ke punggungku. Kedua lengannya melingkar erat di pinggangku. Seketika, aku merasakan sesuatu yang empuk dan hangat menempel di punggung, membuat tanganku sedikit gemetar saat memegang setang. "Aduh, maaf ya, jalannya licin. Ibu takut jatuh," katanya lirih. Napasnya terasa di dekat telingaku. Aku hanya bisa mengangguk, tapi dalam hati kacau balau. Setiap kali motor berguncang, tubuhnya makin rapat, dan aku makin tak karuan. Entah bagaimana, Bu Ratmi bisa merasakan kegugupanku. Sambil tetap berpegangan erat, ia terkekeh pelan. "Kamu ini kok kayaknya tegang sekali? Jangan-jangan kamu belum pernah pacaran ya?" Aku tercekat. Iya Bu, saya memang belum pernah." Ia terdiam sejenak lalu tertawa kecil. "Pantas saja. Jomblo polos begini diguncang sedikit saja langsung gemetaran." Aku makin salah tingkah. Tapi justru dari gurauan itu, ada sesuatu yang berubah. Seolah Bu Ratmi mulai mengenalku lebih dalam, bukan sekedar mahasiswa KKN, tapi seorang pemuda-muda yang polos dan belum banyak pengalaman. Perjalanan itu jadi terasa panjang, penuh detak jantung yang berpacu lebih cepat dari suara mesin motor tua yang kami kendarai. Dan aku tahu, sejak saat itu Bu Ratmi menyimpan satu rahasia tentang diriku, bahwa aku masih kosong, masih rapuh, dan entah kenapa mungkin membuatnya ingin lebih dekat. Setelah hampir setengah jam melewati jalan naik turun yang bikin deg-degan, akhirnya kami sampai di sebuah rumah sederhana di pinggir dusun. Halamannya agak luas, ada pohon mangga besar di samping, dengan dinding rumah masih dari anyaman bambu, bercampur tembok setengah jadi. Aku baru mau turun dari motor, ketika pintu depan berderit terbuka. Sosok perempuan keluar sambil mengibas rambutnya yang masih basah. "Mbak Karsih." Dek. Aku langsung tertegun. Ia hanya mengenakan selembar kain kemben yang dililit seadanya di tubuhnya. Kulit sawo matangnya terlihat berkilau karena sisa-sisa air mandi, sementara tetesan air masih mengalir di sepanjang leher hingga bahunya. Rambut hitam sebahunya basah menempel, membuat wajahnya terlihat semakin segar, kontras dengan senyum tipisnya yang seolah nakal. "Aduh, Bu Ratmi, kue kok ndadak teko toh? Aku durung siap," katanya dengan logat Jawa yang manis, buru-buru menutup dada dengan tangan kiri sambil tersenyum malu-malu. Aku yang masih terpaku hanya bisa menunduk kikuk, berusaha menahan tatapan agar tidak ketahuan. Tapi jantungku seperti mau meloncat keluar. Mbak Karsih langsung berbalik masuk lagi ke dalam rumah. Dengan langkah tergesa, kain kembennya sempat melorot sedikit di bagian bahu, membuatku makin salah tingkah. Dari dalam terdengar suara gaduh lemari dibuka, lalu tak lama ia muncul kembali. Kali ini sudah memakai daster motif bunga-bunga yang lebih tertutup. "Maaf ya Mas, Bu, tadi saya baru aja selesai mandi, ndak nyangka ada tamu," ujarnya sambil menyekar rambut dengan handuk kecil. Bu Ratmi hanya tertawa renyah. Karsih, ndak usah kaget gitu. Wong aku cuma mau ngenalin mahasiswa KKN ini. Dia butuh cerita buat tugasnya." Aku mengangguk canggung, mencoba menyembunyikan wajah yang rasanya panas terbakar. Tapi dalam hati, pertemuan pertama itu sudah jadi sebuah dentuman, kejutan yang bakal lama membekas. Aku mulai membuka catatan kecilku, berusaha menjaga wibawa sebagai mahasiswa KKN. Walau dalam hati masih kebayang jelas sosok Mbak Karsih saat tadi muncul dengan kemben basah itu. "Jadi begini Mbak, saya mau tahu, bagaimana rasanya jadi istri yang ditinggal suami merantau? Kan katanya suami Mbak baru 3 bulan nikah sudah pergi kerja ke Malaysia," tanyaku pelan. Mbak Karsih tersenyum miris.
Matanya menatap kosong ke arah jendela. "Mas, perempuan itu kalau ditinggal suami, rasanya seperti rumah kosong gak ada penghuninya. Hampa. Apalagi saya ini sudah 5 kali menikah dan selalu berakhir sendiri. Jadi ketika dapat suami baru, saya berharap bisa tenang. Ternyata ditinggal lagi." Aku mencatat cepat-cepat, sementara hatiku ikut tercekak. Bu Ratmi yang duduk di sebelahku tiba-tiba nimbrung. Suaranya agak melembut. "Makanya aku bilang sama kamu, Nak, tanya ke Karsi itu paling pas. Dia sudah kenyang makan asam garam." Mbak Karsi tertawa getir, lalu menatapku lebih lama. "Mas mahasiswa, kamu masih muda ya? Masih perjaka atau sudah pernah pacaran?" Pertanyaan itu menohok sekali, membuat aku kikuk. Aku tersenyum kaku sambil menggaruk tengkuk. Iya, saya belum pernah pacaran, Mbak. Fokus kuliah terus." Entah kenapa tatapan Mbak Karsi berubah. Ada semacam iba tapi juga sedikit nakal. "Kasian banget. Kalau nggak pernah pacaran, gimana tahu rasanya sepi ditinggal pasangan?" katanya sambil menghela napas panjang. Aku terdiam hanya menunduk. Bu Ratmi di sampingku menepuk pundakku sambil nyengir. "Dia ini polos, Karsi. Makanya aku bawain ke sini biar kamu bisa kasih banyak cerita, biar nggak cuma baca buku." Mbak Karsi tertawarnya, lalu duduk agak condong ke depan. Aku bisa merasakan atmosfernya makin hangat, meski kami cuma bertiga di ruang tamu sederhana itu. Sore itu wawancara berakhir dengan tawa-tawa kecil. Aku merasa dapat banyak bahan, meski jujur, pikiranku agak buyar karena sorot mata Mbak Karsi yang, terlalu lama menatapku. Saat aku pamit, Mbak Karsi mendekat, jaraknya hanya sejengkal. Bibirnya melengkung nakal sambil berbisik, "Kalau kamu mau, Mas, besok datang saja sendirian. Lebih enak, biar bisa ngobrol panjang tanpa kepotongan terin Kadus pulang dulu." Aku tercekat, hanya bisa nyengir kaku. Bu Ratmi yang sudah lebih dulu berdiri di pintu, seolah tidak mendengar kata-kata itu. Tapi aku yakin, sorot matanya yang sekilas menoleh ke arah kami, sebenarnya paham betul. Perjalanan pulang terasa lain. Jalan desa yang naik turun, suara jangkrik dari persawahan, semuanya jadi samar. Aku masih memikirkan undangan Mbak Karsih barusan. Tiba-tiba, aku merasa ada cubitan kecil di pinggangku. "Aduh, Bu!" Aku kaget hampir oleng. Bu Ratmi terkekeh pelan dari belakang. "Kamu boleh saja besok balik ke rumah Karsi sendirian. Tapi hati-hati, Nak. Dia itu janda Malaysia. Pandai main perasaan. Kamu kan masih mahasiswa lugu. Jangan sampai ke bawah arus." Suara Bu Ratmi lembut tapi menggoda, membuat bulu kuduku meremang. Aku hanya bisa terdiam, mencoba menyembunyikan rasa gemetar yang sejak tadi tak hilang. Lagi pula, lanjutnya sambil merapatkan belukan karena jalan menurun cukup curam, "Ibu lebih percaya kalau kamu itu sebenarnya nggak cocok sama Karsi. Kamu itu terlalu baik buat dia." Aku menelan ludah, tak berani menanggapi. Tapi di dalam hati justru tumbuh pertanyaan baru. Kalau menurut Bu Ratmi aku nggak cocok sama Karsih, lalu menurutnya aku cocoknya sama siapa? Malam itu, meja makan rumah Pak Kadus terasa ramai. Aku dan 6 temanku duduk melingkar sambil menikmati sayur lodeh, ikan asin goreng, dan sambal terasi buatan Bu Ratmi. Angin malam Cilacap masuk lewat jendela, membawa aroma tanah basah dari sawah sehabis sore tadi gerimis. Satu persatu temanku mulai bercerita pengalaman hari itu. Ada yang habis main ke balai desa, ada yang keliling kebun singkong ditemani warga, bahkan ada juga yang nekat ikut ke pasar subuh untuk ngobrol sama para bakul. Semua terdengar seru, penuh tawa. Aku ikut tertawa meski sebenarnya hari ini aku hanya fokus pada satu narasumber saja, ya Mbak Karsih. Bu Ratmi yang sejak tadi mondar-mandir menambah lauk di meja,
tiba-tiba nyeletuk sambil menatapku dengan senyum tipisnya. Kalau dilihat-lihat dari semua mahasiswa ini, yang paling kalem cuma si Mas satu ini. Kayaknya nggak pernah jauh-jauh ke lokasi, diam aja di sekitar sini. Teman-temanku langsung bersorak menggoda. Wah, jangan-jangan betah di rumah Kadus karena ada yang bikin betah nih, kata salah satu sambil melirik ke arah Bu Ratmi. Aku buru-buru menunduk. Pipiku panas. Sementara Bu Ratmi hanya terkekeh kecil lalu pura-pura sibuk membereskan piring. Saat suasana masih penuh canda, tiba-tiba terdengar suara langkah berat dari depan. Pak Kadus Hanafi muncul dengan wajah serius. Semua seketika terdiam. Beliau menarik kursi, lalu duduk di ujung meja. Anak-anak, ibu kalian sudah ceritakan kalian senang di sini? Tapi saya mau kasih tahu, besok pagi saya harus ke Semarang. Ada tugas dari kecamatan. Katanya ada warga kita yang jadi TKI di luar negeri, dipulangkan karena sakit keras. Jadi saya harus menjemputnya ke bandara. Kami semua saling pandang. Suasana mendadak hening. Bu Ratmi pun mengangguk pelan, wajahnya agak sendu. Kasihan Pak, semoga lekas diberi kesehatan orang itu. Aku menelan ludah. Rasanya ada sesuatu yang menggetarkan di balik kabar itu. Seolah-olah membuka mataku betapa beratnya kehidupan para TKI dan keluarga yang ditinggalkan. Namun di tengah rasa iba itu, aku juga sadar besok rumah Pak Kadus akan berbeda. Karena beliau pergi, berarti hanya ada aku, teman-teman, dan Bu Ratmi. Pagi itu, setelah sarapan, teman-teman sibuk dengan rencana masing-masing. Ada yang mau ke sekolah dasar, ada yang mau mendata UMKM, ada juga yang keliling kebun warga. Aku pamit sebentar, bilang ingin melanjutkan wawancara. Tak ada yang curiga. Motor pinjaman Pak Kadus sudah siap. Aku memacu pelan melewati jalan desa yang berkelok. Udara segar, embun masih menempel di pucuk-pucuk padi. Tapi jujur, dadaku lebih berdebar memikirkan undangan Mbak Karsih kemarin sore. Rumahnya sunyi ketika aku sampai. Aku sempat ragu sampai terdengar suara pintu berderit. Sosok Mbak Karsih muncul. Hari ini ia tidak lagi dengan kemban, tapi memakai daster sederhana motif bunga. Meski begitu, senyumnya masih sama, penuh arti. Rambutnya dikuncir seadanya. Beberapa helai jatuh menutupi pipinya. Mas mahasiswa, ternyata beneran datang sendirian, katanya sambil menatapku dengan sorot mata yang sulit kutafsir. Aku mengangguk, mencoba terlihat tenang. Iya Mbak, soalnya kemarin kan obrolan kita belum tuntas. Saya ingin tahu lebih banyak tentang perasaan perempuan desa kalau ditinggal suami merantau. Mbak Karsih tersenyum miring, lalu mempersilahkan aku masuk. Ruang tamunya wangi, entah dari sabun atau minyak rambut yang masih menempel di tubuhnya. Aku duduk, membuka catatan. Tapi baru saja mau menulis, ia sudah berkata pelan. Mas, kalau mau tahu rasanya ditinggal suami, jangan cuma dicatat, dirasakan juga. Aku terdiam. Kata-kata itu meluncur begitu saja, seperti ujian untuk keluguanku. Jantungku berdegup makin keras. Aku mencoba mengalihkan. Mbak, maksudnya... Ia tersenyum, lalu menunduk sebentar, jemarinya memainkan ujung daster. Maksudnya, sepi itu nggak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Kadang butuh teman, sekadar ngobrol. Atau ada orang yang hadir, biar rumah ini nggak kosong. Aku menelan ludah, menatapnya lebih lama. Ada getaran aneh di udara. Namun aku masih berusaha menjaga jarak, mengingat tugasku. Aku mengangguk pelan, menulis seadanya di buku. Obrolan pun berlanjut. Mbak Karsih cerita tentang malam-malam panjang tanpa teman bicara, tentang rasa iri pada tetangga yang suaminya selalu ada di rumah, dan tentang harapannya pada pernikahan baru ini. Suaranya sesekali bergetar, tapi senyumnya tetap terjaga. Dan aku hanya bisa menyimak. Meski di dalam hati,
Rasa cenat-cenut itu makin menjadi. Aku menulis beberapa poin di buku catatan, mencoba fokus pada topik. Jadi, Mbak, menurut panjenengan, apa yang paling berat dirasakan istri kalau suaminya merantau? Tanyaku pelan. Mbak Karsih bangkit sebentar, mengambil baki berisi jajan pasar, getuk, klepon, sama secangkir teh hangat yang masih berasap. "Coba dimakan dulu, Mas, biar obrolannya manis," katanya sambil menaruhnya di meja. Tatapannya lama sekali menempel di wajahku, membuatku agak kikuk. Aku tersenyum kaku, mengambil sepotong klepon. Saat itu juga ia kembali duduk. Tapi entah kenapa, posisinya lebih dekat dari tadi. Sangat dekat. Kalau ditanya apa yang paling berat, ujarnya sambil menatap ke arahku, "Ya, tentu sepi. Rumah sepi, malam sepi, hati juga sepi. Apalagi kalau suami kerja jauh, gak bisa dipeluk, gak bisa diajak cerita." Aku buru-buru menulis, berusaha menahan gemetar. Tapi tiba-tiba, kurasakan sesuatu menyentuh lututku. Jemari halusnya. "Mbak," suaraku tercekat. Ia tersenyum miring seolah pura-pura tak sadar. Maaf, meja sempit ya, Mas." Tapi ia tidak menarik tangannya seketika. Malah, sambil menatapku lekat-lekat, ia menambahkan, "Tapi Mas sendiri gimana? Tugas KKN ini kan belajar tentang budaya desa. Apa budaya sepi juga ditulis?" Aku hanya bisa tertawa hambar. "Ya, semua saya catat, Mbak. Tentang sawah, tentang warga, tentang ibu-ibu yang ditinggal suaminya." Seketika, Mbak Karsih mencubit pahaku pelan. Pertanyaanmu bikin malu aja, Mas. Kok jadi aku kayak digoda mahasiswa?" Aku hampir menjatuhkan pulpen. Wajahku panas. Sementara Mbak Karsih menunduk tersipuh. Tapi tatapannya tetap nakal. Dan makin lama, ia bergeser lagi. Mendekat. Sampai aku bisa mencium samar wangi sabun dari tubuhnya. Aku menelan ludah. Jantungku berdebar tak karuan. Dan aku sadar, wawancara ini sudah tidak lagi terasa seperti sekadar tugas kuliah. Mbak Karsih menatapku lama. Sorot matanya seperti sedang membaca isi kepalaku. Ia mendekat sedikit, membuat jarak di antara kami hanya beberapa jengkal. Aku bisa merasakan hangat napasnya menyentuh wajahku. Jantungku seperti dipukul bertalu-talu, sampai-sampai aku takut. Suara degupnya terdengar jelas. "Mas," bisiknya pelan, matanya berkilat nakal. "Kamu tuh beneran jomblo? Belum pernah punya pacar? Apalagi ngerasain gimana rasanya punya perempuan?" Aku kaget, sampai lupa bernafas. Wajah kami semakin dekat. Mataku terpaku pada senyumnya. Iya, Mbak, saya belum pernah." Jawabku terbata, suara nyaris tenggelam. Sekilas matanya melembut, tapi di balik itu ada api kecil yang terasa membakar. "Kasian banget, masih muda, ganteng, tapi polos. Hati-hati loh, Nak. Dunia itu kadang gak sebaik bayanganmu." Aku ingin membalas sesuatu, tapi lidahku keluh. Nafas kami beradu membuat suasana makin panas. Aku bisa merasakan getaran tubuhku sendiri. Jiwa mudaku seperti memberontak, ingin meledak menembus batas. Namun tiba-tiba Mbak Karsih terkikik kecil. Tangannya terulur, bukan untuk menciumku, melainkan mencubit hidungku dengan manja. "Sudah sore, Mas. Cukup dulu wawancaranya. Kamu kan pasti ditunggu sama Bu Kadus. Jangan kesorean pulangnya." Aku terdiam, antara lega dan kecewa. Mbak Karsih bangkit, menepuk dasternya, lalu berjalan ke pintu dengan langkah ringan. Senyumnya masih terukir, membuatku makin salah tingkah. Aku pun menutup buku catatan dengan tangan gemetar, mencoba menata nafas. Saat melangkah keluar, aku tahu satu hal. Ini baru awal, dan entah kenapa aku merasa besok atau lusa, aku pasti ingin kembali lagi.
Langit sore sudah berganti gelap ketika aku sampai kembali ke rumah Pak Kadus. Lampu-lampu jalan desa temaram, suara jangkrik bersahut-sahutan. Dari depan rumah itu tampak sepi. Aku sempat ragu, tapi begitu masuk halaman, Bu Ratmi muncul di teras dengan kain jarik disampirkan di bahu. Senyumnya menyambut tuh, tapi entah kenapa senyum itu terasa lebih hangat dari biasanya. "Loh, Mas, baru pulang? Capak ya?" tanyanya sambil menerima helm yang kubawa. Aku hanya tersenyum kaku. "Iya Bu, tadi agak lama di rumah narasumber." Kami masuk ke dalam rumah. Aku baru sadar suasananya jauh berbeda dari malam sebelumnya. Tidak ada suara teman-teman bercanda, tidak ada riuh obrolan di meja makan, hanya ada suara jam dinding berdetak dan aroma masakan dari dapur. "Pak Kadus sudah berangkat tadi siang," ujar Bu Ratmi sambil menuangkan teh ke gelas. "Katanya langsung ke Semarang, mungkin besok baru pulang." Aku mengangguk, mencoba menenangkan diri. "Kalau teman-teman, Bu?" "Oh, yang 2 nginep di rumah kepala dusun sebelah. Katanya biar bisa wawancara warga lebih pagi. Yang 3 ikut pengajian di musola. Mungkin nanti larut malam baru balik. Jadi, ya cuma kita berdua di rumah sekarang." Kata-katanya meluncur tenang, tapi jantungku langsung kelojotan. Aku meneguk teh terlalu cepat sampai tersebak kecil. Bu Ratmi terkikik lembut, lalu duduk di depanku. "Mas ini kenapa? Kok kayaknya gugup sekali? Baru juga beberapa hari di desa, sudah seperti anak kecil kehilangan ibu." Godanya sambil tersenyum. Aku tak sanggup membalas, hanya bisa nyengir. Tatapannya terasa menembus, membuatku salah tingkah. Malam itu, rumah besar Pak Kadus seakan hanya punya 2 penghuni. Aku, mahasiswa polos 23 tahun, dan Bu Ratmi, wanita 42 tahun, dengan senyum mempesona yang entah kenapa makin sulit kuabaikan. Malam itu udara dingin khas pedesaan makin terasa. Jangkrik bersahutan, dan lampu sentir di gubuk belakang jadi satu-satunya penerang redup. Aku masih duduk selonjoran, membuka catatan KKN, ketika suara langkah pelan terdengar mendekat. Ternyata Bu Ratmi datang, membawa nampan kecil berisi singkong rebus hangat dan secangkir teh manis. "Makan dulu nak, biar nggak masuk angin," katanya lembut. Aku tersenyum, merasa sungkan, tapi juga hangat. Awalnya dia hanya menaruh suguhan di sampingku, lalu duduk di dingklik kecil. "Katanya tadi siang kamu ke rumah Mbak Karsih ya? Ngapain aja?" tanyanya dengan nada seperti orang iseng, tapi sorot matanya menyelidiki. Aku kaget, mencoba menutupi dengan senyum kikuk. Cuma ngobrol biasa Bu, tanya-tanya soal dusun, sejarah kampung ini, gitu." Bu Ratmi tersenyum tipis. Tangannya menyingkirkan rambut yang jatuh di pelipisnya, lalu ia menatapku dengan cara berbeda. Lebih lama, lebih dalam. "Kamu itu pinter loh, bisa bikin orang betah ngobrol. Coba, kenapa nggak tanya saya juga? Padahal pengalaman saya lebih banyak, lebih menarik malah." Ucapnya lirih, seakan setengah menggoda. Aku tercekat, suasana berubah hening sejenak. Hanya terdengar desir angin malam dan detak jantungku yang makin cepat. Bu Ratmi meneguk tehnya perlahan, lalu meletakkannya. Tubuhnya condong sedikit ke arahku. "Apa kamu nggak penasaran sama cerita saya?" bisiknya. Aku terdiam, lidah keluh. Entah kenapa, suasana itu bikin aku serasa terhimpit antara rasa ingin tahu, rasa salah, dan rasa deg-degan yang tak terkendali. Singkong di piring sudah dingin. Teh pun tinggal setengah. Aku masih duduk kaku, sementara Bu Ratmi bercerita dengan suara lirih tapi mantap. Dari ceritanya, aku baru tahu. Ternyata, sebelum menikah dengan Pak Kadus Hanafi, ia sudah 3 kali menikah dan 3 kali pula ditinggal. Ada yang meninggal, ada yang kabur, ada juga yang bercerai. "Aku capek, Mas. Tapi aku juga nggak pernah berhenti belajar dari hidup," katanya sambil menatap ke langit gelap.
Sesaat kemudian ia kembali menoleh padaku, dan entah kenapa tatapan itu berubah jadi lebih hangat, lebih dekat dari sekadar curhat biasa. Berbeda dengan Mbak Karsih, yang siang tadi masih bisa mengendalikan diri dengan cubitan jahil dan senyum malu, Bu Ratmi seakan gak memberi aku kesempatan buat lari. Malam itu, dia memberi pengalaman nyata yang sulit aku tebak ujungnya. Lalu, gelap malam, dingin angin, dan bisikan samar itu bercampur jadi satu. Begitu sadar, aku hanya bisa terduduk sambil menatap lantai bambu gubuk yang dingin. Nafasku masih memburu, sementara Bu Ratmi diam di sampingku, menghela napas panjang. Ada sisa senyum di wajahnya, tapi juga ada kilat penyesalan. "Aduh, kenapa jadi begini ya?" bisiknya, suaranya bergetar antara lega sekaligus takut. Aku sendiri bingung, antara merasa bahagia karena mendapat perhatian istimewa, atau justru menyesal karena melangkah terlalu jauh. Keheningan menyesap lama, sebelum akhirnya ia menepuk pundaku pelan. "Ini rahasia kita, Mas. Jangan sampai orang lain tahu. Kamu masih muda, masih punya masa depan. Anggap saja malam ini pelajaran," ucapnya lirih, matanya basah, tapi ada senyum samar. Aku hanya bisa mengangguk, dada berdebar keras. Rasanya bimbang, tapi di satu sisi ada hangat yang tak bisa aku pungkiri. Malam itu, di gubuk belakang, aku belajar satu hal. Tidak semua rahasia sanggup ditanggung ringan, apalagi kalau bercampur antara penyesalan dan kebahagiaan. Beberapa hari kemudian, aku balik lagi ke rumah Mbak Karsih dengan dalih lanjutin wawancara. Pas nyampe depan rumah, aku malah berpapasan sama Pak Brotol, lelaki setengah baya, juragan tanah sekaligus rentenir, yang terkenal suka menyimpan banyak perempuan desa karena kekayaannya. Pak Broto kelihatan baru aja keluar dari rumah Mbak Karsih. Jalan santai sambil betulin sarungnya, tatapan matanya licik tapi menyeringai. Sementara Mbak Karsih yang menyambutku di dalam rumah terlihat agak kikuk, rambutnya masih sedikit berantakan, dan ada gurat lelah di wajahnya. Di titik itu, hatiku langsung dak-dik-duk, antara cemburu, penasaran, dan juga tergoda buat nyari tahu lebih dalam siapa sebenarnya Mbak Karsih di balik senyum nakalnya. Begitu aku duduk, Mbak Karsih menatapku sambil senyum tipis. Rambutnya masih basah, menetes ke dasternya yang tipis. Aku mencoba menahan diri, tapi pandanganku sering nyangkut ke arah tetesan air itu. "Aduh Mas, semangat banget ya datang ke rumah janda sendirian," katanya sambil terkekeh pelan. Tangannya sibuk menyibakkan rambut ke belakang telinga. "Jangan-jangan lebih betah ngobrol sama aku daripada nyari data di balai desa?" Aku berdehem kecil, mencoba menegakkan badan. "Ya, soalnya penelitian saya kan tentang kehidupan perempuan desa yang ditinggal suami merantau, butuh pengalaman nyata biar lebih valid." Mbak Karsih menatapku tajam, senyumnya melebar. "Halah, alasannya. Mas ini masih polos banget ya?" Tangannya tiba-tiba mencubit lututku. Jangan-jangan takut ketahuan sama Bu Ratmi?" Aku langsung tercekat, jantungku berdebar keras. "Loh, maksudnya apa Mbak?" tanyaku suara nyaris tercekat. Dia tidak langsung menjawab, hanya senyum penuh teka-teki. Kursinya digeser makin dekat, nafasnya terasa hangat di wajahku. Aku bisa mencium aroma syampo dari rambutnya yang basah. "Mas, kalau mau tahu perasaan wanita yang ditinggal suami, ya jangan cuma dicatat di buku. Rasain juga biar ngerti betapa sepinya," bisiknya pelan. Aku benar-benar bingung. Separuh diriku ingin kabur, separuh lagi ingin tetap di sana. Bayangan Bu Ratmi semalam muncul lagi di kepalaku, membuat tubuhku semakin gemetar. Aku mencoba menahan tatapan, tapi jarak wajah kami makin dekat. Sampai akhirnya, bukannya bibirnya yang menempel, melainkan jarinya yang mencubit hidungku sambil tertawa renyah. Mbak Karsih akhirnya duduk agak bersandar.
Dasternya masih melekat di tubuh yang lembab habis mandi. Dia menyeruput teh pelan, lalu menatapku seolah ingin memastikan aku serius mendengarkan. Mbak Karsi akhirnya duduk agak bersandar. Dasternya masih melekat di tubuh yang lembab habis mandi. Dia menyeruput teh pelan, lalu menatapku seolah ingin memastikan aku serius mendengarkan. Mas, di desa ini banyak suami yang kerja di luar negeri. Katanya buat cari nafkah, biar istri dan anak bisa hidup lebih baik. Tapi yang ditinggal di sini, mereka juga punya rasa, punya sepi, punya rindu. Aku mengangguk, mencatat cepat di buku kecilku. Jadi, menurut Mbak, sepi itu yang paling berat ya? Tanyaku hati-hati. Mbak Karsi tersenyum miris. Sepi itu berat, Mas. Kadang, kesepian itu bisa lebih sakit daripada nggak punya uang. Makanya, jangan heran kalau ada perempuan yang mencari pelarian. Kalimatnya menggantung. Dia menatapku lama lalu menunduk. Aku bisa melihat butil air di lehernya masih menetes. Aku memberanikan diri. Maksudnya, pelarian itu seperti... Dia mendesah, lalu menatapku lagi. Ya, kayak Pak Broto tadi. Orang kaya, juragan tanah, suka main perempuan. Istri-istri yang ditinggal TKI, gampang banget jadi sasarannya. Ada yang tergoda, ada juga yang cuma dipaksa keadaan. Susah nolak kalau sudah dikasih uang. Aku tercekat. Jadi benar, Pak Broto tadi datang bukan sekedar silaturahmi. Mbak Karsi menatapku lekat-lekat, lalu senyumnya kembali nakal. Tapi ada juga yang butuh teman bicara, Mas. Bukan uang. Kayak aku sekarang. Tangannya bergerak pelan, menyentuh tanganku yang sedang memegang pena. Jantungku langsung berdegup kencang. Aku ingin menarik tanganku, tapi tubuhku justru kaku. Aku berusaha menguasai diri. Tapi wawancaranya sudah cukup ya, Mbak. Aku harus pulang. Belum sempat aku berdiri, dia sudah menahan dengan tatapan yang sulit kutafsirkan. Ada sepi, ada godaan, ada luka. Dan di detik berikutnya, aku sadar aku terlalu lama tenggelam dalam jarak yang terlampau dekat dengannya. Suasana sore itu berakhir dengan aku buru-buru pamit. Tapi di perjalanan pulang, dada ini sesak. Aku tahu wawancara barusan bukan sekedar catatan untuk tugasku. Aku sudah melewati batas, meski tanpa kata, tanpa janji. Tapi jelas aku merasakan sesuatu yang tak semestinya. Begitu aku sampai rumah Pak Kadus, suasana sepi. Teman-teman KKN sudah berpencar lagi, ada yang nginep di rumah warga, ada yang ikut pengajian. Hanya lampu temaram di ruang tengah yang menyala. Aku sempat menoleh ke ruang depan, berharap Pak Kadus sudah pulang. Tapi rumah itu lengang. Dari dapur terdengar suara panci. Lalu Bu Ratmi muncul dengan membawa nampan berisi teh hangat dan ubi rebus. Senyumnya, aduh, masih sama hangatnya. Mas udah pulang? Pak Kadus belum bisa balik. Katanya urusannya di Semarang masih panjang. Kasihan ada warga yang sakit keras, katanya pelan. Aku mengangguk. Iya, Bu. Bu Ratmi lalu berjalan ke arah gubuk belakang, tempat aku dan teman-temanku biasa tidur. Ini Ibu bikinkan teh biar badanmu nggak masuk angin. Capek ya seharian? Aku duduk. Dia meletakkan nampan di depanku, lalu ikut duduk di bangku bambu. Senyumnya samar. Matanya menatapku penuh rasa ingin tahu. Tadi wawancaranya gimana? Sama Karsi? Tanya Bu Ratmi, suaranya pelan tapi menusuk. Aku tercekat. Ya, lumayan Bu, banyak cerita. Tentang perasaan ditinggal suami, tentang Pak Broto, potongnya tiba-tiba. Aku menatapnya kaget. Bu Ratmi tersenyum tipis, lalu menghela napas.
Ibu tahu, Mas, di desa ini, cerita perempuan ditinggal suami selalu berputar-putar antara setia atau tergoda. Dan Karsi itu salah satu yang gampang goyah. Aku hanya terdiam. Teh di tanganku bergetar. Lalu perlahan Bu Ratmi mendekat. Suaranya berubah lembut, nyaris seperti bisikan. Tapi, kalau mau belajar soal perasaan perempuan yang ditinggal suami, kenapa nggak tanya langsung sama ibu? 3 kali ibu pernah ditinggal dan tahu rasanya. Aku membeku. Jantungku berdegup liar. Bu Ratmi tersenyum samar, lalu menatapku dalam. Malam itu, seperti malam sebelumnya, garis batas antara tugasku sebagai mahasiswa dan perasaanku sebagai lelaki muda kembali kabur. Yang tersisa hanyalah kehangatan, kedekatan, dan rahasia yang membuatku semakin sulit tidur. Kini sudah 10 tahun berlalu sejak masa KKN itu. Aku sudah resmi menyandang gelar sarjana antropologi dan kini bekerja sebagai staf di perpustakaan daerah. Hidupku tenang, penuh dengan buku, naskah lama, dan catatan sejarah desa yang dulu pernah kuteliti. Usiaku sudah 33 tahun sekarang. Banyak teman seangkatanku yang sudah menikah, punya anak, bahkan ada yang sudah beruban. Sementara aku masih jomblo. Bukan karena aku tak laku, justru sebaliknya. Beberapa kali ada perempuan seusia, bahkan lebih muda, yang mendekat. Tapi entah kenapa, hatiku selalu terasa kosong. Mungkin karena sejak pengalaman itu, aku tahu. Aku bukan tipe lelaki yang jatuh cinta pada gadis muda yang masih labil. Aku justru selalu mencari wanita matang, lebih tua, lebih berpengalaman. Karena di mataku, hanya mereka yang bisa membeli kehangatan, kedewasaan, dan entah bagaimana, rasa nyaman yang menenangkan sekaligus menggetarkan. Dan diam-diam, setiap kali aku menutup buku di perpustakaan, ada satu nama yang selalu muncul di hatiku. Ratmi Sastiwi. Wanita desa dengan senyum yang masih melekat di ingatanku. Senyum yang mengajarkanku tentang arti sepi, arti hangat, dan arti cinta yang tak pernah semestinya, tapi justru paling sulit kulupakan.